Terima kasih Yang Mulia. Pak Okor, coba Bapak perhatikan pertanyaan yang saya ajukan ya dari jaksa penuntut umum. Tadi Bapak pada keterangan sebelumnya, sewaktu ditanya Ketua Majelis Hakim menyatakan maaf kepada Majelis Hakim atas ucapan kasar pada saat kejadian di kantor kepala desa. Bisa Bapak perjelas bagaimana ucapan kata-kata kasar itu yang Bapak saudara ucapkan di kantor kepala desa tersebut? Terima kasih kepada Bapak Dasar saya berikan terima kasih karena pada saat saya masuk ruangan itu ada usaha menilai saya pada saat jadi saya emosi buat kendali mungkin ada ucapan saya yang tidak melakukan seperti itu. Jadi saya mohon maaf baik kepada warga yang di situ mau keluarga sudah bertenaga. Terima kasih. Izin Yang Mulia, suaranya kurang jelas Yang Mulia, putus-putus. Halo. Ya, pada Bapak yang sebelumnya bahwa pada saat kamu yang 16 saya bawa ke desa sampai saya di dalam dulu ada ucapan dari ibu kita nikahi yang Joko ini ini dari sidang ini saya sih karena saya punya anak ini pada saya trauma jadi dua ini saya dari saya mohon maaf keluar dari kita mau dari serta maupun para penjelaskan. Terima kasih. Intinya saudara ada menerangkan permintaan maaf kepada warga yang hadir di situ ya. Baik, sudah dikatakan tadi tidak menentu. Yang kata izin Yang Mulia, kata-kata terakhirnya saja Yang Mulia. Kata-kata terakhirnya, ketika terdakwa sedang berada di kantor kepala desa tersebut, ada yang mengucapkan kita nikahi saja Allah ini, supaya kita memiliki tanahnya. Jadi kita dulu putus. Jadi karena adanya kata-kata tersebut dari ibu, maka kemungkinan maksudnya ada terucap seperti itu. Nah, kata-kata yang tidak senonoh karena terdakwa sakit hati diucapkan seperti itu. Mendengarkan kata-kata ibu tadi. Nah, itu jawabnya. Siap Yang Mulia. Pak Okor, pada poin 20 pemeriksaan Bapak yang dilakukan oleh penyidik pada Polres Langkat, saya bacakan Yang Mulia. Ya, silakan. Didengarkan kepada saudara suara rekaman audio dari sambung 20210525 WAO yang berdurasi 31 detik. Apakah rekaman tersebut suara saudara tersebut? Jelaskan. Setelah saya mendengarkan rekaman saudara tersebut secara baik dan jelas bahwa suara tersebut bukan suara saya dan saya tidak ada mengatakan hal tersebut. Ini benar atau tidak ini Pak Okor? Karena tadi kita sudah saya diperiksa di luar PPA, saya tidak mengakui dari itu sudah sangat baik dengan bahasa Gamawan itu siapa saya diperiksa. Setelah bisa waktu itu diperiksanya di ruangan PPA. Di ruangan PPA. Siap. Jadi pertanyaan saya berikutnya Yang Mulia, tadi sudah kita dengar rekaman suara dari Pak Okor sendiri. Pak Okor mengakui tidak
rekaman saudara yang kita dengar tadi di persidangan? Yang kita dengar tadi karena lupa kontrol saya, bahasa saya. Pokoknya sama sampai tadi. Berarti mengakui. Hah? Berarti mengakui ya rekaman suara yang kita dengar tadi ya. Jangan disimpulkan. Jangan saudara simpulkan. Siapa yang mulia? Jadi jawabnya seperti yang tadi, seperti yang ketika terdakwa sedang berada di kantor kepala desa. Ada ibu-ibu yang mengucapkan seperti tadi. Izin yang mulia menanyakan kembali yang mulia. Ya, silakan. Pada saat di tempat kejadian perkara, Pak Okor bersama siapa aja di sana? Terima kasih banyak Nanti kan sudah saya pilih dari sejarah pukul 13 WIB sampai berada di kampung desa Kusingan jam 15 WIB. Lebih kurang saya keluar dari pintu mobil dituntun untuk utara menuju kantor desa. Di dalam peralatan kantor desa lebih kurang belasan orang ibu-ibu yang duduk di dalam. Selanjutnya beri desa kunci yang begitu dia duduk jatuh bantuan dipegangin sama dan saya maka saya nggak peduli. Ibadah yang kedua. Setelah mendengarkan ucapan dari kepala desa, Pak Okor langsung pulang ya? Tidak tahu. Tidak, yang terhormat minum dulu di teras desa, minum kopi dengan kepala desa, kepala dusun. Setengah jam lebih kurang menuju ke rumah kediaman saya yang ditempati anak kandung saya Rasida Bukiti. Langsung ada penyerangan lebih kurang 200 orang. dari Setelah rumah dari partai kepala desa, saya menuju rumah kita yang ditempati anak kandung saya Rasida Bukiti. Setengah jam kemudian langsung lebih kurang 200 orang yang datang material untuk sangat baik. Cukup yang mulia? itu Cukup yang mulia? silakan Rasul. Terima kasih yang mulia. Terima kasih yang mulia. Kami hanya berharap bahwa saya ingin pertama saya ingin klarifikasi mengenai masalah surat yang tadi sudah dilakukan oleh Majelis Hakim, tapi saya ingin mempertegas surat yang minta ditandatangani itu juga atau minta mengisi data siapa yang menjadi pemilik tanah di daerah tersebut. Yang mana yang akan minta jawab? Yang keberatan yang membahas juga mengenai itu kan. Oke, jadi diberikan surat atau bukan diberikan surat, diberikan kertas kosong agar menuliskan nama siapa yang berkata agar bisa diproses oleh kepala desa keberatan. Ya, apakah ada yang menuliskan orang yang dari kepala desa? Tidak, dia semua. Dia semua. Setelah itu masih berapa lagi masyarakat ada di kepala desa? Lebih kurang 5 menit. Anak saya Rasida Bukiti datang, ibu-ibu ngomong kalau ada perempuan orang tua saya jauh sakit, dia nanti kembali lagi di Sabah, lanjut juga. Oke, saya lanjutkan. Tadi dalam pertanyaan terakhir dasar hukum, saudara menjawab setelah keluar dari luar kepala desa itu minum kopi di teras, pulang rumah, lalu ada kecelakaan yang dilakukan lebih keras 200 orang ya dengan tindakan bunuh dosa yang rekamannya sudah kita lihat pada saat pertama kemarin. Pertanyaan saya, kenapa setelah ada tindakan bagi dugaan anarkis dari kelompok masyarakat yang ingin dosa dan gerakan itu dosa atau saudara terdakwa atau orang terdakwa tidak segera membuat laporan kepada pihak kepolisian? Anak saya melaporkan ke
oleh Sampai tanggal 23 Mei, tapi ditunda besok aja. Besok lapor kemarin terus ditangkap. Anak saya resisten begitu. Maksudnya ditunda di mana itu? PSP enggak. Yang 22 Sore ya? besoknya anak saya itu pulang ke rumahnya di Sekawan melapor masyarakat PSP-nya ditunda besok aja katanya. Yang nomor 12 ya. Yang nomor ini berarti dengan Rasita atau kita yang sudah berlaporan atau SSP kan? SSP masalahnya. Mulai SSP kayaknya ditunda besok aja. Oke, saudara di tanggal yang sama, tanggal 23 ya, tanggal 20 kejadian. Saudara tanggal 23 ada laporan dari ibu yang ada di ruang kepala desa tersebut, laporannya diterima. Lupa dari anak saya sama pelaku. Beneran itu suami yang melaporkan residen begitu yang menyerang. Jadi aneh ya, peristiwa hukum yang lebih besar, ada sekelompok masyarakat yang melempar batu hampir 200 orang ketika melakukan dan besok hari ibu laporannya diterima. Laporan yang istilahnya dan kita periksa juga patut juga semuanya adalah karena palsu itu. Iya, takut keterangan apa ini, biar ya Pak, apa dan Kemudian, oke, saya lanjutkan. Setelah niat untuk melaporkan presiden kami juga atau ditolak ya, tapi itu ditolak itu juga kalau berbagai tolak ini ya. Sementara laporan ini diterima ya. Tanggal pertama, saudara terdakwa dan saudara Kosa itu dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian Polres Lampung. tanggal 24 Mei jam lebih kurang tengah sore atau 19.30 ditembaki di rumah saya. Oke, jadi tanggal 23 masih lapor sebelum besok saja. Besoknya itu kasih lapor nggak ke Polres? Lapor pada tanggal 24 langsung ditahan. Mana yang lebih dulu terjadi? Kasih lapor ditahan atau kemudian menanyakan saudara terdakwa? Kita akan lapor beda jauh belakang saya sudah dikonfirmasi sudah ditahan yang Polres. Bersamaan, jadi pada waktu saudara dilakukan penangkapan oleh Polres Langkat, di sini juga kita membuat laporan, tapi kemudian juga ditahan Polres Langkat. Iya. Kalau oleh saudara jelaskan, saudara terdakwa, ada berapa personil anggota kepolisian Polres Langkat yang berjumpa paksa saudara, anak saudara dengan Polsa. Karena apa yang Kapolres ini Suranta Sinudina, kalau saya salah atau silap saya 306 orang yang menangkap saya menembaki di rumah saya. Ya, jadi saya juga baca beritanya bahwa atas penangkapan saudara terdakwa oleh Polsa itu ada 306 anggota kepolisian Langkat yang mendapatkan penghargaan. Iya, karena tadi yang dari Kapolres Untuk penangkapan saudara. menangkap saya dan anak saya. Apakah dalam penangkapan itu saudara terdakwa dalam keadaan yang sakit seperti ini atau sudah sekali-kali? Iya, ini sudah dapat tahu ini kayak tak bisa lupa-lupa. Oke. Atas ini yang mulia, perkenalkan kami untuk mengutarakan proses penangkapan saudara terdakwa dan saudara Polsa yang melibatkan 306 personil Polres Langkat untuk pasal 335 yang dilanggarnya dan dapat juga kata palsu yang dilakukan secara tidak manusiawi. Mohon ini dilakukan. Kok bisa ada? Bisa yang mulia. Saya tidak tahu karena kalau melihat dari berkas perkara yang penyidik Polres Langkat dalam dari berkas perkara ini hanya mengajukan alat bukti 6 orang saksi, bahkan Polsa itu tidak diperiksa. Sementara dalam proses persidangan semua saksi berangkat Polsa, tapi tidak ada. Polsa diperiksa untuk berbagai saksi dalam perkara ini hanya individu saja. Kalau tadi jauh yang bukti
hanya yang mendekat rekaman yang ternyata suaranya yang tadi punya sekitar 12 detik yang tidak jelas. Makanya saya ingin suara kepala desa ini tidak dilampirkan, rekaman ini tidak dilampirkan, bahkan kepala desa tidak diperiksa. Karena sumber dari sumber suara ini adalah surat yang dibuat oleh kepala desa. Tapi kepala desa sendiri karena tidak dijadikan sebagai saksi perkara ini, makanya saya mohon keadaan agar perkara ini tidak diputuskan dari ini. Tidak kelihatan yang mulia. Ini hasil dari ini. Bagaimana tanggapan Pak Ogor yang menyebutkan saksi kasus yang mungkin termasuk jelasnya kemudian melihat barang kita akan melihat nah kalau ini tidak dilalui dan tidak melalui pakai proses yang wajar sesuai dengan Pak Bobi orang terlalu bekerja dan tampil sebagai saksi yang langsung dalam bentuk yang merupakan kasus yang dengan ancaman hukum. Ya, ini Pak Ogor ingin sana digotong paksa. Jadi kota ya, Ogor ya, nah Ogor bisa karena menurut saya informasi yang dia, Ogor juga terminta dari IAP, dan sampai hari ini masih belum dalam proses pengobatan kedua raja. Jadi inilah apa yang dilakukan oleh masyarakat. Isinya, ya, di Ogor. Nanti lo bisa. Itu dari yang swasta juga. Iya, nilai lama yang mana? Sementara dasar laporannya sudah periksa berdasarkan kasus juga oleh kasus ini. Tapi pelapornya begitu. Bisa kemudian dicatatkan, kemudian diperiksa, ditahan. Kita sudah minta nama kenalannya sama pihak
Dalam keadaan pingsan saja. Dalam keadaan pingsan. Masih pingsan atau Masih pingsan kan? Sampai di Polres saya pingsan. Jadi gara-gara ibu yang katanya dipaksa. Ibu sama ada 3 tahun di sana. Pak Opor dalam mengakui perbuatan seperti itu ada dalam video pada siang harinya. Ada tidak? nanti majelis kalau mengisyaratkan saat Saya kita akan siapkan. Boleh? Nah, silakan lanjut. saya akan ya. Jadi yang disarankan utamanya pertama-tama sebenarnya sudah terdakwa itu selalu pisah tentang usaha seperti kalian tadi. Awalnya mengurusi guru kuliah di belakang rumah kami sore guru lain semua, jadi tentu jadi seorang temaannya di belakang, jadi bisa dibiarkan dulu amanah ini untuk kuliah berjanji. Ini proses penangkapan yang terlalu bersalah sekitar beberapa tahun terdakwa masih ada di beberapa Yang 16.30 dipulang. 16.30 ya. Tanggal 20 Mei. tanggal 24 Mei dan 16.20 penangkapan seperti dalam video itu saudara bisa kita Polres Sampai di Polres. tidak benar kita ketahui tidak benar. Ya, kalau banyak di ini malam saya juga keluar PPA Polres. Diletakkan aja ini apakah ada proses penguatannya betul dokter? Seorang klinik ada ngomong Kapolres Suwata mulai dimarahin yang kita buat aja normal katanya. Itu yang mau dokter mengatakan peperangan dokter di Polres Lampung mengatakan bahwa hubungannya memang sekarang seperti itu ya kan. Terus layak kalau ditahan harus kemudian buat aja normal dan orang yang ngomong itu sekarang Ini Suwata. ini suaranya siapa? Sebagai Kapolres Selatan. Yang mau sama? Ya oke. Jam berapa kira-kira saudara terdakwa sadar? Jam 20 malam. Jam berapa malam? Jam berapa saudara di hari? Bilang dia BAP sudah melek, ya BAP itu Tidak tidaknya apa saudara terdakwa dengan sehat? ya kayaknya ya ini nggak sehat, nggak bisa ngomong kan katanya bisa. Siapa penyidik yang mengatakan bahwa saudara terdakwa bisa ngomong apa tidak dan tidak berbicara bicara terdakwa dan proses dilakukan itu siapa namanya? Agus. Jadi ini kami PPA mengurung Kami di mau berapa kanar Shopee siapa berbeda itu? ya kan itu maka Kami mengangkat lagi bertiga dari situ. dia bilang asal saya ngomong kalau mesti saya tetap ada di kamar. Oke, sampai jam berapa proses pengambilan terdakwa? Sampai jam 3 pagi saya cerita kalau kami itu Dengan jam 8 malam saat itu jam 3 pagi tetap dilaksanakan sampai jam 3 pagi harinya. Itu yang terdakwa lagi ya. Oke. Nah, sekarang paginya 8 kompres pres di Suwanta. konferensi pers, isi konferensi persnya apa? Premanisme kita tindak semua nggak ada opor-opor katanya. Ada laporannya 335. Ah, Ibu-ibu yang merasa dimarah-marahin. iya. Tapi responnya Ya premanisme menindas masyarakat apa yang saya tindas. oke. Jadi mohon data yang mulia, seizin yang mulia agar membuat masalah menjadi terang dan jelas. Saya ingin pemeriksaan verbal terhadap penyidik Polres Langkat, khususnya kalau terkait dalam BAP itu Bram Chandra itu ada di semua BAP, sehingga dia patut untuk diminta keterangan kenapa ada BAP yang copy paste, kenapa ada proses penyidikan yang tidak melalui manajemen penyidikan seperti yang diatur oleh Kapolri,
sehingga kita bisa paham apa yang terjadi. Tapi itu semuanya sedikit yang mulia. Saya lanjutkan. Jam 3 sampai jam 3 saudara terdakwa itu di BAP. Lalu jam berapa selesainya dan jam berapa pula saudara terdakwa dimasukkan ke dalam tahanan? Jadi pagi-pagi saya juga ke depan ruangan Polres menunjukkan kepada wartawan semua bahwa saya sudah ditangkap. Jadi saudara dipertontonkan, Ya. dipertontonkan kepada masyarakat bahwa Polres Langkat telah menangkap saudara. Berhasil menangkap saya premanisme. Padahal saudara tidak melakukan premanisme. Yang bangun Polres dulu 2003 saya Pak PH. Oke. Ada piegamnya. Ada perasaan malu nggak yang saudara alami ketika saudara dipertontonkan oleh Pak Kapolres dan jajarannya di depan media? Yang malu lah biasa kita yang baik-baik. Malu terhadap keluarga, cucu? Semua malu ya cucu kita pernah dengar. Begitu ya? Oke, jadi ada praduga tak bersalah, ada presumption of innocence dilanggar dong ya, karena belum ada pembuktian, belum ada proses hukum yang jelas, tapi saudara dipertontonkan dengan kata-kata premanisme. Iya, belum lewat 1/24 jam. Jam 3 pagi ke jam 8 pagi. Apakah saudara merasa teraniaya, terzolimi atas proses hukum ini? Tekan apa aja namanya buat ini Pak PH. Iya. Oke. Saya lanjutkan untuk mempertegas apa yang tadi saudara dasar untuk mempertanyakan mengenai masalah BAP poin 20. Di sini poin 20 sudah jelas ini. Ya, karena nggak ada pertanyaan yang di depannya yang menunjukkan sesuatu perkataan apapun, tapi di sini katakan didengarkan kepada saudara suara rekaman yang berdurasi 37 detik. Apakah rekaman tersebut suara saudara tersebut? Apakah rekaman tersebut suara saudara? Jelaskan. Terdakwa menyatakan setelah saya mendengar suara rekaman yang berdurasi 31 detik secara baik dan jelas bahwa suara tersebut bukan suara saya dan saya tidak ada mengatakan hal tersebut. Ini saudara dengan sadar mengatakannya atau memang saudara terdakwa tidak jelas rekamannya atau memang karena saudara dalam keadaan yang baru pingsan dari jam 4 sore sampai jam 8 malam diperiksa maraton sampai jam 3 pagi atau memang seperti yang saudara jawab ini kenyataannya? Nggak normal lagi Pak PH karena kita udah pingsan nggak tahu kali lagi makan dulu pada saat itu. Apakah saudara didampingi oleh kuasa hukum? Enggak, sesudah siap baru datang si Dodi. Begitu ya? Nah, sesudah siap dibacakan. Dodi berupa Sulaiman Ginting mendiam waktu itu. Iya. Oke. Jadi mungkin untuk sementara, satu lagi, ya. Apakah benar saudara terdakwa lanjutan daripada proses penyerangan yang dilakukan oleh warga yang hampir 200 orang yang kita lihat rekamannya dalam sidang beberapa hari yang lalu, ada proses pembakaran atas joglo yang menjadi milik saudara yang saudara bangun di atas nama saudara? Ya ada joglo tempat kumpul karyawan dan warung karyawan habis dibakar. Itu berapa hari setelah kejadian? Setelah Anda ditangkap? Tanggal 24 ditangkap kan ditontonkan kepada Masyarakat, wartawan. ya wartawan ya. Langsung dia ke silang, Kapolres ikut bakar nyajikan. Mau ini memperlihatkan foto joglo yang dibakar. Kapolresnya ikut nonton dan berambut zombie. Jadi setelah peristiwa penyerangan oleh masyarakat itu yang kemudian yang laporan yang kita ditolak, ya, itu masih ada tindakan lanjutan yaitu pembakaran joglo, ya. Makanya yang menjadi pertanyaan adalah dalam peristiwa hukum ini yang menjadi premanis siapa nih? Apakah pelopor atau pihak yang berwajib? Kita lihat fotonya. Atas kemana ini gudang yang dibakar asap? Oh ini. Nah. Ini proses penegakan hukum dengan cara-cara yang melawan hukum, ya, dibakar. Dan
Lagi ada lagi? Ini setelah dibakar yang ini. Dan atas pembakaran ini pun pihak keluarga sudah membuat laporan ke Polres Langkat. Tapi Laporannya seperti apa? dilaporkan ke Polres Langkat nggak ditanggapi Bapak ya. Oke. Jadi Polres Langkat itu milik masyarakat Langkat atau milik masyarakat Bisilang? Kalau untuk pribadi saya milik Fuji Piring itu. Oke. Bapak ya, karena rumahnya pun dijaga. Terlapor suaminya tapi dijaga rumahnya sampai saat ini, sore ini. 9 orang rumah Kapolres itu nggak ada aturan yang dijaga. 2 orang pun nggak ada. Rumah cuci 9 orang, ada apa? Oke. Untuk sementara saya berikan untuk Ibu ya. Baik, saya lanjutkan ya sekarang. Siap. Ketiga tanggal 23 Rasita Siap. ke Polres untuk membuat laporan Nah, penyerangan rumah dia. penyerangan rumah ya. Nah, Penyerangan rumah itu yang oleh 200 warga itu, iya siap. yang ada pelewang itu. Iya, kelewat. Udah itu jam berapa dia melapor ke Polres? Dari pagi sampai sore ditunda lagi tanggal 23-nya yang mulia. Lupa. Enggak, 23 melapor dulu, kan 22 kejadian sore, 23 melapor, kata SPK-nya besok aja masih sibuk. 23 itu jam berapa dia di Polres? Dari jam 10 pagi sampai jam 5. Sampai jam 5 sore. Ditunda yang mulia. Tanggal 24 melapor lagi jam 10 pagi. Ditunda 24. Tanggal 24 Melapor lagi jam 10 sampai jam 5 sore. Terus ditahan anak saya yang mulia. terus ditahan. Apa alasannya tanggal 23 itu ditunda? Kebijakan SPK Polres Langkat lah yang mulia. Masih ada pertanyaan dong? Sedikit dong. Ya, silakan. Siap. Ya. Ya. Pada keterangan sebelumnya yang berbeda dengan transaksi bahwa saudara menerangkan sudah lama tidak mengusahakan atau bermain sawit pagi. Akan tetapi dalam surat selebaran yang telah saya bacakan terlihat dengan jelas ada beberapa aturan yang disepakati oleh pemerintahan desa, saudara dalam saudara sendiri. Jadi buat BAP poin berapa? Poin berapa dalam BAP itu, Bang? Pada keterangan di fakta persidangan yang mulia. Oh, dari fakta persidangan seperti apa? saudara Bapak Over ada menerangkan bahwa bermain sawit lagi. Ya, tidak membeli sawit. Sementara Terlihat terlihat dengan jelas bahwa ada beberapa beberapa aturan yang disepakati oleh pemerintahan desa. Surat tanggal berapa? surat yang Surat tanggal 13 Mei yang saya baca saya bacakan. Apa katanya di situ? Poin berapa? Saya ulangi yang mulia. Poin berapa? Poin berapa? ada 5 Yang poin yang mulia. mulia. Tapi Tapi di di kata-kata pendahulunya coba coba saya bacakan yang mulia. bacakan yang mulia. Maka Oke, silakan. dengan ini Atas nama pemerintahan desa Besilang untuk mempertimbangkan untuk meningkatkan untuk meningkatkan keamanan di wilayah tersebut dengan aturan yang disepakati oleh pemerintah desa dengan pengusaha usaha di CS. Satu, dua tahun kelapa sawit atau berhubungan dijual dan tidak kepada saudara Sentosa Bintang CS. Itu namanya siapa? Sentosa gitu. Nah, ini siapa? Saya sarankan. Cukup ya? Cukup. Baik, terima kasih terdakwa 1 ya. Terdakwa 2 Rasita, siap diperiksa? Ya. Baik,
terdakwa Rasita ya. Baik, ya. Pukul berapa saudara sampai di kantor kepala desa? Terima kasih yang mulia. Lebih kurang 4 yang mulia. 4 sore ya? Ya, yang mulia. Baik. Dengan siapa saudara ke kantor kepala desa tersebut? Sendiri yang mulia. Sendiri saja? Ya, yang mulia. Baik, sesampainya di kantor kepala desa, apa yang saudara lihat? Tujuan saya karena saya lihat mobil bapak terparkir, jadi saya mau jemput bapak kok nggak mampir ke rumah saya yang mulia. Tiba-tiba saya sudah melihat ada ibu-ibu yang duduk di bawah yang mulia. Baik. Kemudian? Kemudian tidak lama karena saya bertanya kenapa ibu-ibu kalian ngomong, karena mereka kan diam yang mulia. Selain saudara, siapa lagi dari keluarga saudara yang ada di situ? Orang tua saya, Ya. adik saya, Siapa? Sentosa. Siapa? Adik saya Luhur Sentosa Ginting. Adik saudara yang namanya? Luhur Sentosa Oh, Luhur. Ginting. Ya, oke. Luhur Sentosa. Siapa lagi? Wak Ucok, Pak Ujo. Siapa lagi? Ardianto, Ardianto. Siapa lagi? Kepala Desa, Kepala desa. Siapa lagi? Alinsa. Bisa. Siapa lagi? Nah itu aja yang mulia yang saya Suami ingat. saudara nggak ada di situ? Nah yang mulia, Suami saudara seperti keterangan saksi kemarin kan ada katanya. tidak ada di dalam kantor desa yang mulia. Ah, bener lah. Nggak ada di dalam, di luar berarti. Di luar yang mulia. Ada berarti di lokasi. Ya ada kan saya tinggal di situ yang mulia. Oh. Berapa jarak rumah saudara dengan kantor kepala desa? Ya seperti dari Kapolres ke pengadilan yang mulia. Dari Polres ke pengadilan? Ya, Pengadilan mana, DJ? Pengadilan mana? mulia. Oh, Tidak sabar. jauh. Ya, Ya, DJ ada juga pengadilan. saya mulia. Oke. Ini kan 100 meter aja deh. Dari sini ke Polres. Baik, ngapain suami saudara kepada
Ya, Bapak kan Bapak memang sakit yang mulia. Memang sakit ya. Baik. Kembali dulu ke belakang. Ketika bapak saudara ditangkap itu, saudara mengetahui tidak? Lagi yang mulia. Ketika bapak saudara ditangkap tanggal 24, saudara mengetahui itu tidak? Tidak yang mulia. Di mana saudara? Saya di ruangan super yang mulia. Oh, saudara sudah dipolres. Yang mulia. Sudah dipolres ya? Yang mulia. Baik. Ketika kejadian tanggal 22 sore, Ya yang mulia. saudara kan lapor ke Polres. Ya yang mulia. Tanggal 23-nya. Ya yang mulia. Nah, kemudian bagaimana? Ditunda yang mulia karena kan pelapor memang lagi melapor yang mulia. Kami sampai. Berarti ketika saudara melapor tanggal 23, pelapor atas nama siapa? Susi dan kawan-kawan yang Susi mulia. dan kawan-kawan sedang berada di Polres. Ya yang mulia. Terus kenapa yang saudara ditunda? Ya mereka kan di SPK yang mulia. Jadi kami disuruh di ruangan tunggu yang mulia. Jadi setelah masuk ya udah besok lagi datang lagi. Oh udah pulang lah kami yang mulia. Apakah saudara tidak menanyakan kenapa pulang lagi? Ini kan laporan kami. Kenapa ditunda besok? Tidak yang mulia. Soalnya kan memang ada mereka yang mulia di dalam. Ya kami hanya untuk kesimpulan aja mungkin karena ada orang itu bikin mulia. Ini ya, kantor polisi itu punya sejuta umat. Paham nggak? Ya yang mulia. Nah, setiap Ya. laporan yang masuk itu harus diterima. Ya yang Siapapun mulia. yang di dalam, termasuk presiden di dalam. Ya yang mulia. Tapi tidak yang mulia. Nah, itu yang saya maksud itu. Kenapa? Ketika saudara ingin melapor tanggal 23, disuruh tunda besok, gitu toh? Ya yang mulia. Nah, saudara Alasannya nantinya, banting. saudara tanyakan tidak alasannya? Nggak ada jumper lah yang mulia katanya karena kan itu hari libur yang mulia yang ada cuma perwira. Nggak ada jumper. Iya, hari Senin itu melapor gitu yang mulia, kami disuruh pulang dulu nanti balik lagi katanya yang mulia. Tidak ada jumper ya? Alasannya tidak ada jumper ya? Ya yang mulia. Jadi suruh kembali lagi tanggal 24. Ya. Biasanya SPK itu kan 24 jam ya? Iya yang mulia, tapi memang kalau kami katanya tunggu dulu gitu yang mulia. Kalau rame, tunggu dulu. Apa yang rame? Ya mungkin untuk melapor yang mulia. Kalau rame itu kalau kami. Ya nggak tahu ya mungkin kalau kami. Gitu ya? Ada nggak di Polres itu tulisan siap melindungi dan mengayomi, nggak salah ya? Ada yang mulia. Masih ada? Ada yang mulia. Masih ya? Nanti di Nah, dalam terus? SPK juga ada. Terus itu artinya apa ya? Tahu nggak saudara? Tahu yang mulia, cuman dia mereka bilang itu ya udahlah kami pulang aja yang mulia. Karena nggak ada jumpernya juga ya? Ya, Gitu ya. Baik. Nah, kembali lagi ke dalam kantor kepala desa ya. yang mulia. Ya, saudara sampai lebih dulu dari saudara sampai setelah Tosa di dalam ya. Ya yang mulia. Setelah- Saya datang belakangan yang mulia. Belakangannya si Pardianto sudah di dalam juga ya. Ya yang mulia. Baik. Apakah terdakwa sebelum datangnya terdakwa 1 Ya, tahu nggak? Terdakwa 1 tahu? ya bapak saya yang Nah, mulia. sebelum datang terdakwa 1, terdakwa sudah mengetahui adanya ibu-ibu yang datang ke kantor kepala desa.
mulia. Oh, baru. Saya datang. Iya yang mulia. Nah, setelah di dalam, kepada siapa saudara pertanyakan permasalahan yang ada di kantor kepala desa itu? Waktu itu. Saya tanya bapak saya yang mulia. Oh, hanya kita dakwa satu ya. Ya yang mulia. Apa yang saudara lihat sikap daripada kepala desa waktu saudara sampai di kantor kepala desa? Sikap kepala desa. Saat itu dia diam saja yang mulia. Diam saja. Ya, yang saya ingat seperti itu yang mulia. Apakah ketika di dalam kantor kepala desa itu suasananya itu riuh? Tidak yang mulia. Tidak riuh ya? Tidak yang mulia. Baik, saudara melapor ke Polres tanggal 23, kemudian disuruh tunda datang lagi tanggal 24. Ya Ya, yang mulia. tanggal 24 saudara datang jam berapa? Pagi yang mulia. Pagi jam berapa? Lebih kurang jam 10 yang mulia. Sampai jam berapa? Ya, saya ditahan langsung yang mulia. Apakah saudara ada diperiksa sebelum ditahan di BAP? Saya lagi di BAP yang mulia. Ada di BAP? Ada yang mulia. Di BAP tentang laporan atau saudara di BAP karena laporan? Beda ini. Saya lagi melapor yang mulia. Saudara sedang melapor, berarti saudara sedang di BAP karena melapor. Iya yang mulia. Karena melapor. Iya yang mulia. Tiba-tiba masuk polisi, tahan perempuan itu, katanya yang mulia. Menurut saya korban penyerangan itu yang mulia. Minta surat penangkapan, saya ditahan yang mulia sampai saat ini. Tahan perempuan itu ya? Iya yang mulia. Nggak salah ya kata-katanya ya? Kalimatnya nggak salah ya? Tahan perempuan itu. Iya perempuan yang mulia, tahan perempuan itu. Nggak mau masuk. Perempuan yang mulia. Ya, saudara jangan nangis dulu. Salah ini. Gini ya, ketika saudara sedang melapor kejadian yang saudara alami itu, laporannya apa itu? Penyerangan rumah. Penyerangan rumah. Ya, sebentar. Biar jelas ya. Penyerangan rumah. Tanggal 22 Mei. 22 Mei. Pukul Berkisar pukul 5 gitu yang mulia. kurang pukul 5 ya. Iya yang mulia. Jadi ini yang saudara laporkan. Iya yang mulia. Saudara sempat di BAP tentang laporan ini. Iya diperiksa yang mulia. Itu pun sama jumper pendamping yang mulia. Karena katanya jumpernya nggak hadir. Ya, maksud saya, saudara itu memang di BAP itu. Beneran di BAP. Atau ngomong-ngomong aja. Iya di BAP yang mulia. Baik, kalau di BAP, saudara sampai nomor berapa di BAP? Ya saya sampai tanda tangan yang mulia. Tuh, selesai. Selesai. Tapi sampai sekarang nggak diproses yang mulia. Makanya saya. Selesai ya. Iya yang mulia. Baik, ketika saudara tadi ada polisi yang mengatakan tahan perempuan itu, ya, Yang mulia. tahan perempuan itu, saudara ada tidak menanyakan alasannya kenapa ditahan? Iya yang mulia, saya tanya kepada yang memeriksa saya, lo salah apa bang gitu. Ini masalah yang bikin dinding, kata lo kenapa yang diserang, kenapa yang ditahan bang? Saya bilang gitu yang mulia.
Masalah Bukit Dinding ya. Hah? Masalah Bukit Dinding. Iya yang mulia. Ini siapa yang ngomong? Juper yang mulia. Siapa jukernya? Bang Dodi yang mulia. Dodi Arjuna. Dodi Arjuna. Iya, yang ngasih penangkapan Irfan yang mulia, Irfan Saputra. Yang memeriksa Juper pendamping Dodi Arjuna yang mulia. Oh, jadi yang memeriksa saudara itu yang mengatakan masalah Bukit Dinding. Iya, yang memeriksa saya masalah saya pelapor pengerusakan. Iya. Yang penyerangan Bang Dodi. Iya. Yang mengasih surat penangkapan Irfan Saputra. Maksud saya, tadi kan saudara katakan, kenapa saya ditangkap bang? Ya. Masalah Bukit Dinding. Jadi Nah, ini yang mengatakan masalah Bukit Dinding siapa? kalau saya nggak salah, ya Irfan Saputra yang mulia. Oh, yang ngasihkan surat penangkapan. Ya yang mulia. Kasih. Oke. Jadi saudara di dalam ketika waktu di BAP selaku tersangka itu permasalahannya saudara tahu? Enggak yang mulia. Baik. Kita kembali ke kantor kepala desa ya. Yang mulia. Sebagaimana ada beberapa dari saksi mengatakan bahwa saudara juga melakukan perbuatan tidak menyenangkan di kantor kepala desa, ya. Ya, maksud saya apa yang saudara lakukan di situ sehingga mereka menyebutkan bahwa saudara melakukan perbuatan tidak menyenangkan? Saya tidak tahu yang mulia apa yang bilang mereka, tapi saya di situ hanya datang ingin menjemput bapak, mendampingi bapak yang mulia, dan di rekaman itu juga saya tidak ada memaki mereka yang mulia. Tidak ada memaki ya. Tidak yang mulia, saya hanya bertanya yang mulia, tapi mereka diam aja. Terdakwa Rasita ya, kita lanjutkan ya. Saudara, Yang mulia, pekerjaannya sehari-hari apa? ibu rumah tangga yang mulia, Rumah tangga. Sudah berkeluarga tadi ya. sudah yang mulia, Ada berapa orang anaknya? satu yang mulia, Umur berapa? umur 6 tahun yang mulia. Tahun ya, oke. Baik, tadi saudara katakan bahwa saudara datang ke kantor balai desa karena melihat mobil orang tua saudara terdakwa Okor kan begitu. Yang mulia, Kan awalnya saudara berada di rumah tuh. iya yang mulia, Nah. saya lagi di dapur. Nah, kok saudara tiba-tiba bisa feeling gitu orang tua saudara ada di kantor balai desa? Atau saudara bentar, atau saudara dijemput oleh saksi Tosa ke rumah. Tidak benar yang mulia. Nah, jadi gimana? Coba ceritakan gimana? Saya kan di dapur. Dapur itu kan paling belakang kali lah di rumah itu. Jadi lagi ke depan. Ya kan mobil isinya tanda lah yang mulia. Kan mobil orang tua saya. Saya tanya loh kok rame. Ya udah saya lari aja jalan. Gitu yang mulia. Jadi sewaktu saudara berada di dapur, saudara keluar dari dapur itu saudara bisa melihat mobil orang tua saudara ada di balai desa gitu. Ya, ya yang mulia. Oke, suami saudara di mana? Lagi di depan yang mulia. Pas itu di dalam juga. Pas saya keluar itu dia di depan. Di depan rumah atau di kantor balai desa sudah? Di depan pagar rumah yang mulia. Depan pagar rumah. Kemudian saudara pergi ke kantor balai desa, berjalan didampingi oleh suami saudara atau saudara berjalan sendiri? Suami saudara tinggal. Sendiri yang mulia. Karena saya takut sama bapak yang mulia. Saya mau mendampingi bapak gitu yang mulia. Jadi saya lari aja. Gitu. Jadi saudara awalnya tidak tahu kedatangan orang tua saudara ke situ itu ya? Tidak yang mulia. Tidak tahu ya? Bukan karena diberitahu sebelumnya, di telepon sebelumnya, enggak ya?
Tidak yang mulia. Nah, sampai di sana saudara sudah melihat ada beberapa orang ibu-ibu sudah di dalam balai desa itu ya Bu ya. Ya, mereka udah duduk yang mulia. Duduknya dalam artian duduk di kursi atau duduk di lantai? Lantai yang mulia. Duduk di lantai. Waktu itu ada Pardianto di situ. Ada yang mulia. Pardianto posisinya di mana? Di depan yang mulia. Di depan, Berdiri. berdiri di dekat terdakwa opor. Ya, di depan-depan gitu, di depan bapak lah. Begitu. Suatu saudara sampai di sana, yang saudara dengar waktu itu apa waktu itu? Apakah terdakwa opor sedang berbicara dengan ibu-ibu di situ, atau yang saudara lihat malah sebaliknya ibu-ibu sedang berbicara dengan opor? Gimana? Enggak, bapak yang bertanya yang mulia. Tapi Apa? mereka diam aja. Apa yang saudara ingat waktu itu pertanyaan terdakwa ini apa? Terdakwa opor ini kepada ibu-ibu di situ. Ya bapak nanya keberatannya apa gitu yang mulia. Oh, apa keberatannya? Ada saudara dengar? Udah nikahi aja si opor ini, dan nanti ini ada tuh. Tidak yang mulia, kan saya datang belakangan yang mulia. Oh gitu. Jadi yang terdakwa ini kemudian marah-marah itu ada saudara dengar? Ya saya nggak dengarkan lah yang mulia. Kenapa nggak dengar sekali? Ribut situasinya di situ teman-teman. Enggak, karena kan memang kami suruh bubar yang mulia, karena mereka diam aja bubar gitu yang mulia. Oh gitu. Maksud pertanyaannya Pak Opor, kenapa mereka diam saja? Maksudnya kenapa? Apa maksudnya itu? Ya enggak, karena bapak di telepon itu kan mungkin kenapa gitu yang mulia nanya, katanya kan ibunya keberatan yang mulia. Tapi mereka diam aja gitu, keberatan jual-jual gitu. Padahal bukan begitu yang mulia, boleh ambil luar beli buah, asal bawa sertu yang mulia, karena kan jalan orang tua saya yang merawat yang mulia. Gitu. Ada saudara dengar kemudian Pak Bianto meminta ibu-ibu di situ untuk menulis namanya di kertas kosong. Ada yang mulia, Ya. tapi tidak ada yang tulis yang mulia. Ada yang menulis. Cara Pak Bianto meminta ibu itu menulis bagaimana? Dengan berteriak keras, bersuara keras, memaki, terus mana? Yang nggak bersuara keras ini ada dalam ruangan aja yang mulia. Gitu. Tulis gitu yang mulia. Oke, tulis gitu ya. Kalau saudara kemudian ada mengatakan kepada orang yang ada di situ, ayah saya dari datang jauh-jauh dari Stabat, ada. Kenapa saudara jawab seperti itu, ngomong seperti itu? Ya karena mereka diam aja yang mulia ditanya. Oke, mereka diam saja. Mereka itu ada yang saudara kenal di situ. Ya saya kenal itu saksi pelapor sama saksi kedua yang mulia. Oke, Susilawati dan si Sumiani. Pernahkah waktu itu saudara dengar kemudian terdakwa opor ini mengatakan, Sum, rebut laki orang kawa, itu ada bahasa itu saudara kenal? Dan saya belum di situ yang mulia. Di situ ya. Itu ya. Jadi pas yang marah-marah, terdakwa opor saudara belum masuk di situ ya. Oke. Kemudian ada saudara lihat kemudian terdakwa Pardianto ini atau saksi Tosa ini kemudian menendang aqua gelas. Tidak ada yang mulia. Baik Tosa baik Pardianto. Iya yang mulia. Tidak ada ya. Saya tidak ada melihat yang mulia. Tidak ada melihat, gitu ya. Tetapi yang saudara katakan tadi, saudara cuma mengatakan jauh-jauh ayah saya dari Stabat, nah itu nggak ada yang merespon juga sama sekali. Tidak ada yang mulia. Mereka semua diam yang mulia. Termasuk saksi Susilawati, saksi Sumiani, saksi yang 4 orang kemarin nggak ada reaksi, maksudnya bilang begitu. Tidak ada yang mulia. Nah suami saudara waktu itu di mana? Ini saya nggak paham yang mulia orang. Saya waktu dia di depan rumah. Kalau ini saksi Tosa apa yang dilakukannya di situ? Cuma mendengar saja atau ada mengatakan ayah saya berjuang di sini, ada adegan seperti itu?
Saya kurang paham yang mulia, saya kan datang memang udah terjadi yang mulia, udah ada di kantor desa orang tua saya. Termasuk si ini, termasuk si stok saya. Iya yang mulia. Ya, kami dulu yang mulia di teras desa yang mulia, kantor desa. Ibu-ibunya kemana? Yang ada di balai desa tadi. Ya pulang yang mulia, orang disuruh bubar pulang. Yang ada di balai desa tadi. Dia Ya pulang yang mulia, orang disuruh bubar pulang. Nah, minum kopi di situ ya. Nah, ada kepala desa, ibu kepala desa, ada kepala desa, ibu kepala desa, Semacam adus, lebih kurang setengah jam yang mulia. Nanti setelah itu ke rumah sih yang mulia, lebih kurang setengah jam yang mulia. Terus setelah itu ke rumah sih yang mulia. Mobil gimana yang mulia? di rumah saudara, orang tua saudara. Mobil gimana yang mulia? Di rumah saudara, di rumah saudara sendiri orang tua saudara. Ada yang mulia, mulia. Di rumah saudara sendiri Ada yang mulia. Fortuner dan Toyota Avanza yang mulia. Yang satu di garasi di dalam, yang satu di luar yang mulia. Fortuner, ya Fortuner yang mulia. Saya jalan yang mulia. Dia tetap aja jalan yang mulia. Dia tetap naik mobil karena kan bapak memang susah di garasi yang mulia, masuk ke garasi karena kan bapak harus dekat jarak jalan yang mulia. Enggak, di bawah kan ada garasi juga yang mulia. Ya, yang mulia itu setelah bubar yang mulia. Iya yang mulia. Baik, tadi saudara sudah menjelaskan bahwasanya setiap hari setelah membuat dari kepala desa mau pindah di teras ya. Iya yang mulia. Apa itu? Lebih kurang setengah jam lah yang mulia. Ya, lalu terdakwa kembali ke rumah saudara ya, bersama saudara ya. Saudara yang tadi terdakwa satu naik mobil ya. Iya yang mulia. Baik. Berapa lama terdakwa satu di rumah saudara datang perjalanan? Enggak lama yang mulia, kami lagi duduk-duduk karena kan kami kalau ada Sabtu ngabrah yang mulia. Ya lebih kurang ya masih ngopi-ngopi yang mulia, terutama udah banyak orang. Bunuh kosa, bunuh opor, habiskan keluarganya katanya. Masih kopi-kopi ya? Makasih yang mulia. Berapa lama itu kira-kira? Setelah atau ini, saudara keluar dari kepala desa seluruhnya itu jam berapa ya? Ibunya keluar jam berapa ya? Ya jam penyerangan itu berkisar jam 5 ya, bubar ya duduk-duduk setengah jam di teras desa, setengah jam di rumah mungkin yang mulia. Lebih kurang begitulah yang mulia. Saya tidak ingat pasti yang mulia, yang saya ingat saya justru tahu tapi saya ditahan yang mulia. Baik, sudah disebutkan ya. Banyak lagi ya. Iya yang mulia. Ya, ini sana. Tadi saya menyebutkan terkait dengan kasus ini. Saya katakan di balai desa di dalam karena setelah aku bilang ke dalam, setelah masuk ke dalam dan setelah bertanya pada orang tua saudari ini saja. Rupanya apa yang sudah ketahui dari orang tua saudari? Itu karena korban itu. Ya itu keberatan
hanya bertanya yang mulia. Tidak dalam konteks mengenai memaki dan tidaknya, tapi yang saudara katakan seperti itu ya. Ya yang mulia. Begitu ya, karena kita coba menulis seperti itu juga. Nah, Islam juga menyatakan dan menyebutkan dalam keterangan saudara bahwasanya kami suruh berbuat. Kami siapa? Yang mulia. Kami yang suruh berbuat. Orang ini menyampaikan aspirasi tadi, kami suruh berbuat. Siapa kami? Ya kami, saya di situ semua yang ada di dalam WC kami suruh udah ibu-ibunya bubar gitu yang mulia. Dan kami juga mereka berbuat, gitu ya. Bubar, iya yang mulia. Bukan mereka ini. Iya bubar yang mulia. Selalu. Izin yang mulia memproses BAP Rasita Boru Ginting. Terima kasih yang mulia, izin memproses BAP atas nama Rasita Boru Ginting. Bu Rasita Boru Ginting ya, Iya. Ibu pernah diperiksa di Polres Langkat ya? Nah, Siapa kemarin yang meriksa Bu? mereka yang laporan penyerangan. Bukan, yang memeriksa Ibu sebagai tersangka. Juanda. Juanda. Ada juga yang meriksa namanya Bram Chandra. Enggak. Tidak. Saya Tapi yang tidak. meriksa itu cuma satu orang ya. Ya, Juanda. Ibu masih ingat kapan diperiksa di Polres Langkat? Tanggal 24 malam hari. Malam ya, jam 9 ya. Ini Iya. pada BAP Ibu pada poin 8, izin membacakan yang mulia. Dapat saya jelaskan bahwa saya tidak mengetahui pasti hal tersebut. Namun saat itu saya beserta orang tua saya, Sri Ukur Ginting, adik saya yang bernama Saudara Luhur Sentosa Ginting, Pardianto Ginting, ada berada di kantor desa Besilang tersebut. Dan pada saat itu Sri Ukur Ginting, Luhur Sentosa Ginting, dan Saudara Pardianto Ginting ada marah-marah menggunakan kata kasar kepada Saudari Susilawati Boru Sembiring dan ibu-ibu lainnya, dan meminta kepada Saudara Susilawati Boru Sembiring dan ibu-ibu lainnya untuk menandatangani di atas kertas kosong. Ini pada poin 8 ada keterangan saudara di penyidik. Iya Pak. Nah, bagaimana ini tanggapan saudara? Saya udah tertekan lah, orang saya lagi ngelapor dibilang tahan perempuan itu. Ya saya udah trauma, udah nggak tahu lah isinya pun. Katanya bagian kan aku gitu, ya udah nggak tahu lah, udah diketik aja. Kenapa? Pardianto udah ngaku. Iya, Pak Dianto udah ngaku, katanya Tosa udah ngaku, nggak tahu ngaku apa. Oh gitu kata jupernya. Iya, ya udah. Saya memang trauma, sampai saat ini pun saya trauma, jadi saya bingung kalau suruh menjelaskan lagi. Pada saat ibu ke Polres Langkat, ibu sendiri ya? Ada kawannya? Tidak, iya didampingi. Sama siapa kemarin didampingi? Didampingi suami saya. Suami ibu. Kenapa ibu Iya. nggak cerita sama suami ibu kalau pemeriksaannya ada tekanan atau paksaan dari super? Loh kan saya ditahan sendiri, tahan perempuan itu gitu. Iya, waktu diperiksa kan ibu sendiri. Diperiksa di mana? Iya, Di dalam sel ibu diperiksa. Nggak di ruangan narkoba. Di ruangan Juper apa di bawah itu dekat narkoba. Ada waktu pemeriksaan ibu didampingi penasihat hukum. Nggak ada. Tapi di sini ada tanda tangan Pak Sahrial SH, mengetahui penasihat hukum. Nggak. Katanya memang kayak gitu katanya di Polres, ya udah nggak ada saya didampingi. Jadi waktu pemeriksaan benar-benar sendiri ya, tidak ada pendamping ya. Iya. Tolong Pak Pardianto jangan diajari, suaranya kedengaran. Tolong agak menjauh Pak Pardianto. Pengawal tahanan. Coba saya lanjutkan ya Bu. Pada poin 11. Apa perkataan kasar dan caci maki yang dikatakan oleh saudara Sri Ukur Ginting alias Okor
beserta saudara Lur Sentosa Ginting alias Tosa dan Pardianto Ginting alias Anto yang diucapkannya kepada saudari Susilawati Boru Sumbiring dan ibu-ibu lainnya di kantor desa tersebut. Dapat saya jelaskan, Sri Ukur alias Okor mengucapkan makian berupa anjing kau suci, babi kau suci, kontol kau suci. Lur Sentosa Ginting alias Tosa mengucapkan makian berupa anjing kau suci, babi kau suci, kontol kau suci, dan tong sampah kau. Pardianto Ginting alias Anto juga mengucapkan makian berupa anjing kau suci, babi kau suci. Pada poin selanjutnya, apakah dalam memaksa saudari Susilawati Boru Sumbiring untuk tanda tangan di atas kertas kosong, saudari beserta saudara Sri Ukur Ginting alias Okor, saudara Lur Sentosa Ginting Tosa dan Pardianto Ginting ada menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan? Dapat saya jelaskan bahwa saya tidak mengetahui hal tersebut karena saya tidak ada mengucapkan kata-kata kasar ataupun kekerasan. Namun saudara Sri Ukur Ginting alias Okor beserta saudara Lur Sentosa Ginting dan Pardianto Ginting ada mengucapkan kata-kata kasar, makian, dan mengatakan apa kalian mau perang dan kuhajar kau. Nah, inilah semua keterangan ibu ini. Pada poin 19 diperdengarkan kembali saudara pada poin di atas di detik 38. Dapat saya jelaskan bahwa semua tahun saya suara tersebut adalah suara bapak saya, saudara Sri Ukur Ginting, Lur Sentosa Ginting, dan Pardianto Ginting. Jadi ini keterangan ibu ini bagaimana ini tanggapan ibu? Di bawah tekanan dan paksaan. Iya, saya kan itu takut orang saya ngelapor saya ditahan. Waktu ibu melapor itu hari apa? Yang ngelapor ditahan ya hari Senin. Saya ngelapor hari Minggu, dari hari Minggu. Hari Minggu jam berapa ibu melapor ke Polres Langkat? Jam 10. 10 malam. Pagi. Ini yang tadi di belakang belum ada yang tulis membuat ini. Itu kalau pertanyaan yang sudah ditanyakan jangan diulang. Izin mulia karena kita perlu mengcross cek BAP ini yang mulia. Karena keterangan di BAP karena alasan terdakwa dia di bawah tekanan yang mulia. Izin yang mulia menutup pertanyaan aja mulia. Tadi kan sudah saudara saya bacakan yang mulia. Saudara terdakwa membantah tiap BAP-nya. Makanya kalau satu-satu mulai tadi dari nomor 11, 12, terus berapa tadi? 12, 12, yang berapa lagi tadi? 19 yang mulia. Itu 19, coba kita cek. Nomor 8, 11, 12, 19 yang mulia. Yang nomor 8 itu sudah. Nomor 11 yang mulia mengenai perkataan-perkataan kasar yang mulia. Ya, makanya lanjut. Yang 11 ibu bantah juga ya, berarti ya. Yang perkataan kasar, yang 19 juga ibu bantah ya. Ya karena saya di situ memang panik, takut. Cukup yang mulia. Cukup yang mulia. Silakan Presiden. Terima kasih ya. Kembali ada sedikit bukan pertanyaan. Terdakwa pun mana? Sudah pernah cek lakukan? Bisa Pak. Oke. Terdakwa mengatakan bahwa kami itu dua orang yang
Ini sudah ada berantakan orang lain. Ya tertekan lah orang saya bilang makanya sepertinya yang penting gimana? Jadi misalnya karena ketika saudara terdakwa sudah terdakwa di BAP sebagai pelapor, ini kita bisa utarakan dari terdakwa. Mereka sudah mengalami, ya. Yang saya tanyakan dari terdakwa itu adalah di BAP tersangka pun baru ditahan atau ditahan dulu. Kemudian yang harus kita ditahan dari tahanan di BAP. Di Indonesia ternyata kita tahan dulu sore hari itu yang mesti kita menolak bahwa yang ini di BAP itu ya. Iya. Padahal mekanisme yang sebenarnya harusnya adalah seorang tersangka itu di BAP itu baru kita tahu. Ini kita atur bahwa di BAP ini sangat dimaklumi kalau misalnya kemudian keterangannya ini bawa tekanan, ya. Cara juga. Ada pertanyaan pertama dalam BAP ini dikatakan soal melakukan pemeriksaan ini apakah saudara benar-benar sehat dan selamat dari kami kita harus sediakan saudara itu diperiksa. Jawaban saudara tetap adalah ya, saya melakukan sekali benar-benar sehat dan selamat dari kami ini benar-benar bohong. Tertekan apa sehat? Tertekan, tapi kan takut. Namanya kamu polisi. Jadi bicara psikologis ada periksa dulu ditahan dulu baru dibiarkan, ya. Ya seorang wanita dilakukan seperti itu, sementara pelapornya sendiri tidak menyatakan sudah tidak berbuat apa-apa. Ya. Tapi tadi ini tadi ditahan. Ya. Nah, sekarang lagi. Apakah sebelum saudara terdakwa itu dilakukan penangkapan dari saudara penangkapan atau penahanan? Apakah sudah pernah ketika itu saudara terdakwa itu dipanggil sebagai saksi atau dipanggil sebagai tersangka, kemudian saudara tidak melakukan pembuatan tersangka tersebut? Tidak. Jadi tidak pernah. Tidak pernah. Jadi penangkapan diberikan kepada saudara tanpa didahului oleh panggilan awal sebelumnya. Tidak. Dan yang lain dapat juga itu adalah mengatakan sedang membuat orang di Polres. Iya benar. Oke. Saya ulang lagi. Meneruskan pertanyaan yang tadi diklarifikasi oleh saudara Bung tentang poin 8, ya. Dapat saya jelaskan bahwa saya tidak mengetahui pasti, ya. Namun pada saat itu saya setelah menurut saya dari politik dan saya beberapa menteri Kosta ini marah-marah ya, marah-marah ya. Ada nggak saudari terdakwa marah-marah seperti yang diterangkan saudara dalam pasal dalam tahun 8 ini? Apa Pak? Putus-putus. Apakah ada saudara terdakwa marah-marah kembali bisa seperti keterangan saudara terdakwa dalam tahun 8 yang dikonfirmasi juga oleh dasar umum? Tidak, saya tidak pernah marah-marah. Tidak ada marah-marah dan kenyataannya memang itu juga yang dikatakan oleh satu tahun dan saksi yang lain. Ya kami bahkan di terdakwa juga tidak tertinggal. Jadi dinyatakannya keterangan yang berbeda ini, saya ingin menanyakan tentang saudara terdakwa ini yang benar yang ada dalam persidangan ini atau yang ada dalam BAP Kode 8? Yang ada di persidangan. Berarti Kode 8 cabut. Cabut. Ini yang dia terdakwa terakhir yang bersumpah dan keterangan yang benar adalah yang dalam sekarang maka itu bisa dicabut. Ya. Berikutnya yang poin 11. Ya. Yang ke-11, poin 11 di sini ada mengatakan dapat saya jelaskan bahwa sebagai info sering politik ada sokor mengucapkan makin dibuka anjing kalau susi dan seterusnya. Ya. Apakah ini juga ada masukan? Ada menyatakan kepada menunjukkan kata-kata seperti ini? Saya nggak tahu, saya takut. Karena itu tekanan ya. Iya. Ini yang mulia. Jadi apa yang disampaikan oleh saksi tersangka dalam kasus ini juga tidak tersesuaian karena kita juga mungkin supaya dalam BAP persidangan. Ya, jadi saya tidak mengerti kenapa ada kata-kata seperti ini. Ya. Oleh karena itu, pertanyaannya, poin 11 ini mau dicabut, ya, atau ada yang tetap di poin 11?
tersebut. Jadi yang dipakai keterangan di dalam persidangan. Di dalam persidangan. Oke. Untuk poin yang berikutnya, tadi poin berapa lagi? 19, ya. Dapat saya jelaskan bersama saya saudara bapak saya, ya. Itu tadi saudara mengatakan dalam persidangan tidak jelas, ya. Suara siapa? Betul tidak? Iya. Yang itu jelas apa tidak dari suaranya? Tidak. Nah, kenapa berbeda? Sebenarnya karena yang tadi kenapa dalam persidangan atau dalam PHP? Persidangan. Oke. Terima kasih yang saya sementara cukup. Yang mulia, Sebentar ada pertanyaan dari tim Oke. Menuntut umum masih ada pertanyaan. Cukup yang mulia. Baik. yang Dakwaan 3 ya. yang mulia, Yang gimana? boleh saya sedikit berbicara yang mulia? Apa itu? Saya mohon keadilan dan pertimbangannya yang mulia. Saya tidak ada memaki, tidak ada memaksa. Pelapor pun bilang begitu yang mulia. Mohon keadilannya yang mulia. Terima kasih. Ya. Oke, nanti kita pertimbangkan ya. Ardianto. Ayo Pak Kardianto. Yang mulia. Baik, berada pastinya peristiwa tanggal 22 Maret. Iya, yang mulia. Ya, apa yang saudara alami? Saya ke kantor kepala desa yang mulia untuk melihat temuan di kantor kepala desa yang mulia. Ya. Iya. Apakah ada saudara menyatakan yang berperan tulis? Saya hanya menanyakan apabila saudara-saudara mempunyai tanah tolong dicatat itu yang mulia, tulis di mana letak tanahnya itu yang mulia. Itu ya. Ya yang mulia. Suruh tulis, alat tulis dari kertasnya ada sama saudara ya. Alat tulis sebagaimana di kantor desa ada buku sama pulpen itu saya suruh tuliskan yang mulia. Oh itu, oke. Itu saja. Iya yang mulia. Saudara ditangkap kapan? Terus yang mulia, Saudara ditangkap kapan? Ditangkap. tanggal 24 yang mulia, Di mana ditangkap? di kantor Polres Langkat yang mulia, Ditangkapnya di kantor Polres. di Polres Langkat yang mulia. Oh, waktu itu saudara sedang di Polres. Ya yang mulia, lihat ini pada orang penyerangan di rumah pelopor yang mulia. Oh, saudara di Polres juga Amaresita. Ya ketua Polres yang mulia, di Polres yang mulia. Terdakwa Pardianto ya, yang kamu lakukan pada saat di balai desa itu selain saudara mengatakan agar siapa yang memiliki tanah tolong ditulis, apakah saudara ada melakukan penendangan kotak aqua yang ada di kantor balai desa itu? Nah, gimana? Saya hanya menulis di mana lahannya yang mulia. Tapi kemarin kamu bantah. Kotak kosong yang mulia, bukan kotak ada akuanya yang mulia. Setelah bukan yang mulia. Iya, kemarin kamu bantah waktu si Tosa yang dikatakan saksi yang sebelumnya. Menurut kamu yang menendang, bukan Tosa. Kotak aqua kosong yang mulia. Ya kan sama kan yang saya tanya kan saya tanya kotak aku ada yang kamu tendang. Ya yang mulia. Gitu. Karena dicatat keterangan kamu. Kenapa kamu
kamu tendang kotak aqua kosong? Coba, kenapa saudara tendang kotak aqua kosong di situ? Dan saudara tendang itu mau ditujukan kemana? Apakah mau saudara tendang itu ke arah tong sampah, membersihkan kotak itu agar tidak mengganggu jalan orang lain, atau saudara sengaja menendang itu agar mengenai orang lain? Pinggir yang mulia. Hah? Ada tepat kotak aqua itu ke pinggir yang mulia, tidak mengarah ke orang lainnya. Begitu. Tapi keterangan saksi kemarin ternyata setelah kamu tendang itu ada mengenai orang lain di situ, saksi itu, benarkah itu? Saksi tidak benar yang mulia. Kenapa nggak mau bantah? Kemarin pulang kelas yang mulia, dan semalam saya bantah yang mulia. Tuh ya, jadi kamu menendang itu untuk meminggirkan. Ya yang mulia. Kenapa kamu tendang? Supaya ke samping yang mulia. Ke samping, gitu ya. Jadi menghalangi jalan kamu tendang ke samping, gitu ya. Itu yang mulia. Bukan untuk apa, berupaya untuk menakut-nakuti ibu-ibu di situ yang sedang dalam keadaan tertekan, kemudian kamu mau suruh agar tulis, nggak seperti itu. Tidak yang mulia. Nggak ya, gitu ya. Kamu menyuruh ibu-ibu itu menulis nama di situ. Kenapa? Inisiatif siapa itu yang menyuruh nulis nama itu? Kamu disuruh siapa? Inisiatif saya sendiri yang mulia. Tujuannya untuk Karena apa? saya lihat yang ada itu kebanyakan yang tidak mempunyai lahan yang mulia. Saudara terdakwa Bardianto hubungannya dengan terdakwa kornya apa? Saya tadi dari kecil itu tahu saya mulia. Itu ya, jadi setiap ada kegiatan sebagian besar saudara yang menemaninya ya. Ya yang mulia. Itu ya. Jadi saudara datang ke situ itu bagaimana ceritanya? Dihubungi oleh Luhur Sentosa atau saudara memang gimana kok? Saudara ini yang miss ini. Kok tiba-tiba ada di situ gitu loh? Saya pada hari Sabtu itu mendatangi orang tua saya di dinding yang mulia. Terus? Pagi. Nah, kebetulan pagi saya mendatangi keluarga saya di dinding. Begitu jam sekitar jam 3 jam 2 saya dengar ada orang di balai desa, saya mendatangi balai desa yang mulia. Oh itu karena ada saudara dengar orang ramai di kantor balai desa, saudara datang. Ya yang mulia. Bukan ditelepon sama si Tosa. Bukan yang mulia. Hah? Bukan ditanya sama Tosa. Bukan yang mulia. Bukan ya, bukan saudara bilang seperti itu ya. Jarak rumah orang tua saudara dengan kantor balai desa berapa jauh? Sekitar 200 meter yang mulia. Berarti berdekatan dengan rumah terdakwa pembimbingnya. Ya yang mulia. Jadi saudara tak ada mengatakan kalimat anjing apa segala macam, tak ada. Saya tidak ada mengatakan seperti itu yang mulia. Cuman menyuruh agar ditulis nama-nama itu ya. Ya tidak ada yang mulia. Sambil menendang kotak aqua untuk meminggirkan gitu ya. Ya yang mulia. Baik, saudara terdakwa Fardianto ya. Tadi sudah terangkan. Ya yang mulia. Ya, tadi sudah dengarkan juga keterangan terdakwa yang lain ya. Bagaimana caranya saudara menyuruh orang untuk menulis itu? Saya menyuruh orang itu menulis dengan menyerahkan buku dan pulpen yang mana dalam katanya turun ditulis gitu ya mulia. Bagaimana caranya? Kalau menurut saksi terdakwa sini tadi tulis katanya. Ya begitulah yang mulia. Tulis itu mulia. Nah, selain ada saudara Pak Koko, terdakwa 1 dan terdakwa 2, ada Tosa juga. Ada berapa orang yang Pak terdakwa 1 waktu itu di sini? Begitu saya nanti di kantor kepala desa, di situ sudah ada Pak Okor, Pak Tosa, sama Kucak yang mulia, dan beberapa kepala desa dan babinsa dan beberapa ibu di situ lah yang mulia. Nah, begitu ya, ada pemirsa, ada kepala desa juga ya. Nah, apa Ya, ya, pertanyaan saya, apa kapasitas saudara untuk menyuruh orang menulis
berkas itu untuk membuat keterangan tentang suatu hal. Sementara di situ kan ada kepala desa. Apa kapasitas saudara untuk menyuruh orang seperti itu? Karena saya hanya mau memastikan saja yang maksudnya yang punya tanah ya lalu menghadiri hasil sepakatannya ya. Itu ya. Silakan untuk ngomong. Untuk umum suaranya nggak keluar. Terima kasih Mulia. Mau cross check saja BAP saudara Pak Fadlianto di Polres Lampung kemarin ya. Pada poin 9. Adapun perbuatan saya dan teman saya melakukan pemasangan terhadap warga desa Bisilau mengirimkan tersebut adalah sebagai berikut. Saya sendiri perbuatan yang memaksa warga yang ada di Polres itu dengan kami sesuatu kosong dan menyuruh warga untuk mengambil surat tanah dan melakukan pengekeuan supaya warga tetap menjualkan hasil mobilnya kepada saudara Tosa sesuai dengan selebaran yang dikeluarkan oleh perangkat desa. Dan tujuan kami mengeluarkan makian dan kata-kata dengan keras tersebut tujuannya supaya warga mau menunjukkan hasil itu kepada Kosa Ginting. Seribu Ginting perbuatannya adalah memaksa warga menuliskan nama dan menandatangani kertas kosong mengancam mengusir warga desa dan tidak boleh berbuat itu kepada saudara Kosa Ginting sesuai selebaran yang dikeluarkan oleh pihak desa Bisilau Mungkin Bahasa. Kosa Ginting perbuatannya adalah memaksa warga untuk menuliskan nama dan menandatangani kertas kosong dan memaki-maki dengan suara yang lantang. Persita Ginting perbuatannya memaki warga desa dengan tujuan yang sama. Memaksa warga untuk dilakukan oleh pihak desa Bisilau Mungkin Bahasa. Sambil dalam tawaran ada sosok perbuatannya adalah ikut masuk ke dalam kantor desa dan mengawal saudara Ginting sampai ke tempat kejadian tersebut karena Ucok merupakan ajudan dari saudara Ginting. Untuk pada poin 9 ini bagaimana tanggapan Bapak? Anggapan saya bahwasanya keterangan saya itu di dalam tekanan. Bawa tekanan juga ya dan pasangannya. Ya, karena penangkapan saya itu yang diterima di Polres tanpa ada surat penangkapan dan saya digari tanpa ada pemberitahuan apa masalah saya. Dan jam 9 saya baru diperiksa. Oh, berarti Bapak ditahan dulu sebelum diperiksa ya? Saya ditahan dulu baru diperiksa, baru dikeluarkan surat penangkapan. Tapi waktu diperiksa itu setelah pemeriksaan ada dibacakan di HP ini kepada saudara. Pikiran saya tidak tertekan lagi. Soalnya kan ada dibacakan tidak gitu aja. Tidak ada dibacakan. Ada saudara yang tangannya juga ya, tapi ya. Ada tangannya tapi tidak ada tangani penasihat hukum yang Tapi ada tangan saudara ada di sini HP ya. ada. Jempol juga ada ya. Ada, karena katanya itu nggak ada masalah nanti berdamai ini katanya begitu. Betul ya. Ya, nah. Ada sesuatu ya. Kita akan Masih ada belum ngomong? Cukup ya. Baik, terdakwa waktu diperiksa di BAP untuk sebagai tersangka, itu yang meriksa siapa? Sofian yang mulia. Oh, Sofian. Silakan kasih Bu. Terima kasih yang mulia atas yang mulia saya akan menjelaskan Ya, Bapak. Para saudara terdakwa, dengar suara saya? Ya, Ya. Saya ingin mempertanyakan BAP saudara terdakwa pada poin 2. Di sini saudara mengatakan pada saat ini saya tidak memerlukan penasihat hukum untuk mendampingi saya karena saya dapat memberikan keterangan sendiri dan walaupun tidak didampingi penasihat hukum saya bersedia untuk dilanjutkan. Apakah ini benar saudara yang sampaikan seperti itu? tidak ada penasihat hukum. Tidak ada. Tidak ada, itu sudah diketik demikian. Sudah diketik demikian. Ya, Nah, apakah sampai betul-betul sampai pemeriksaan ini selesai dilakukan, saudara memang tidak didampingi oleh penasihat hukum?
tanpa didampingi penasihat hukum. Lalu kenapa di dalam BAP ini di bagian terakhir sama dengan BAP Rasita itu ada tulisan tangan mengetahui penasihat hukum Syahrial SK. Saudara terdakwa kenal nggak Syahrial SK ini siapa? Saya tidak kenal dengan penasihat hukum Syahrial SK. Pernah memberikan surat kuasa? Tidak pernah. Tidak pernah memberikan surat kuasa, tidak kenal, tapi dia mengetahui penasihat hukum Syahrial. Ya? Ya. Oke. Apakah ketika saudara dilakukan penangkapan, waktu saudara berada di Polres Langkat, itu kepada saudara terdakwa juga dijelaskan atau saudara bertanya tentang kasus apa saudara ditangkap atau ditahan? Jika saya ditangkap tanpa ada pemberitahuan, digari, dibawa ke atas, setelah saya mau diperiksa baru dikasih tahu bahwasanya kasus masalah di Bukit Dinding, di kantor desa Bukit Dinding. Apakah saudara bertanya kasus Bukit Dinding yang mana ya? Karena menurut saudara itu kan yang saudara lakukan hanya tulis-tulis saja ya, tulis-tulis saja ya. Itu saya pertanyakan kepada Jupar bahwasanya kasus yang mana, padahal kan tidak ada masalah itu waktu di koleksi kantor desa. Ya. Begitu ya? Ya. Oke. Saya ingin kembali ke terdakwa Dua Rasita, apakah diizinkan ya mulia? Gimana? Ada satu pertanyaan yang ingin saya konfirmasi ke terdakwa Dua Rasita, apakah ini Ya. diizinkan? Kepada terdakwa Rasita, Ya Pak. saya ingin mengkonfirmasi karena saya mendapatkan bukti video, ya. Jadi saya ingin mengkonfirmasi bukti tersebut dalam persidangan, dalam proses pembelaan saudara. Ini terkait dengan yang saudara katakan tanggal 23 ketika saudara ingin melakukan laporan atas penyerangan ditolak oleh pihak SPK dengan alasan cukurnya tidak ada, suruh kembali tanggal 24. Tapi saudara mengatakan bahwa si pelapor Susilawati justru pada hari yang sama laporannya diterima. Apakah Ya benar Pak. apakah benar akibat itu saudara tanpa sengaja refleks dalam merekam sebuah gambar bagaimana saudara pelapor Susilawati lewat di depan SPK kalau tidak salah itu didampingi oleh Kanit Hidup Polres Langkat? Ya benar. Apa motivasi saudara saat terdakwa untuk merekam agregat atau peristiwa itu? Karena gitu kan sampai kamu jadi depan SPK kan nggak boleh masuk, disuruh tunggu di luar. Ya udah, jadi kami kan lagi main HP, ada siapa kayak di dalam. Ya udah, oh pantas lah kita nggak dikasih masuk. Kayak ada orang itu, ya udah saya rekam aja Pak. Apakah saudara merasa diperlakukan tidak adil pada waktu itu oleh pihak Polres Langkat? Jelas Pak, saya merasa tidak adil. Karena saya yang diserang, kenapa saya yang ditahan? Oke, dengan izinnya mulia kami ingin memutar rekaman video yang direkam oleh saudara Rasita. Bisa saudara terdakwa lihat itu video, itu siapa dalam gambar itu? Itu dalam gambar itu siapa itu? Itu kan di hari Minggu yang katanya nggak ada tugas, nggak ada jumpa ya. Itu siapa yang ada dalam video itu? Mohon diulang. Nah, itu siapa yang melintas itu yang masuk ke ruangan Polres? Ya itu yang baju bagus di hitam kotak-kotak atau baru hitam sisu. Yang satu lagi saya tidak kenal. Yang laki-lakinya yang membawa mereka ke dalam ruangan Polres siapa itu? Yang dua orang laki-laki di depan. Tidak kenal. Itu kan rekaman saudara sendiri. Pada waktu itu yang saudara lihat selain pelapor Susilawati dan Sum, itu siapa dua laki-laki itu? Artinya polisi. Oh begitu ya. Jadi ada proses untuk mereka
tapi tidak ada proses buat saudara terdakwa yang mengalami keterangan ya. Ya. Oke, terima kasih yang mulia. Dan berikutnya ada satu hal yang saya ingin sampaikan dalam persidangan ini dan mungkin nanti ada sampaikan juga dalam interview saya. Dengan izin yang mulia. Ya. Ini ada berita yang mulia, ya. Berita dari Metro Langkat. Judulnya Rumah Opor Ginting diserang masyarakat. Begini penjelasan Kades Besilam. Judulnya yang mulia, Ya. Rumah Opor Ginting diserang masyarakat. Begini penjelasan Kepala Desa Besilam. Ya, Penjelasan. ya. Jadi kan tidak dihadirkan kepala desanya dan juga diminta sebagai saksi dalam pihak penyidik. Jadi saya pikir ini paling tidak sedikit memberikan suatu petunjuk bagi kita dalam persidangan ini. Jadi mau izin yang mulia. Tetap perlu dihadirkan kepala desanya. Kalau yang mulia tidak keberatan berkenan, mungkin akan lebih baik kalau saya kepala desa bisa dihadirkan yang mulia. Hadir. Cukup. Cukup yang mulia. Baik. Penuntut umum, Yang mulia. majelis sudah bermusyawarah bahwasanya untuk mencari titik terang akar permasalahan perlu dihadirkan kepala desa yang bertanda tangan di surat. Ya, atas nama siapa tadi itu? Suningan. Suningrat. Ya, penuntut umum. Yang mulia. Nah, kemudian hadirkan Begini. penyidik atas nama 1 Sofian. Tolong dicatat. Yang mulia. Yang mulia. 1 Sofian. Yang mulia. Yang kedua Juanda Kusuma. Tuhan kampus. Ya. Ketiga Agus Apandi. Terus Andi. Keempat Dodi Arjuna. Dedi atau Dodi? Dodi yang mulia. Dodi Arjuna. Yang mulia. Yang kelima Bram Chandra. Ditambah kepala desa Suningrat. Batu Ginting itu ya? Besilam. Suningrat. Yang ada di bertanda tangan di surat itu kan? Hadirkan hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 jam 10. Baik. Nah, perkara ini selesai ya. Kita menunggu kehadiran daripada penyidik dan kepala desa. Ya. Namun demikian sebelum sidang ditutup ada penetapan dari majelis hakim. Yang pertama, penuntut umum bisa dengar ya. Penetapan yang pertama nomor 405 B 2021 Pengadilan Negeri Sahabat, Pengadilan Dasar Tuhanan yang Maha Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sahabat membaca dan seterusnya menimbang bahwa para terdakwa yang diwakili oleh para penasihat hukumnya dalam permohonan yang disampaikan di persidangan tanggal 10 Agustus 2021 telah memohon kepada majelis hakim agar di antara para saksi atas nama saksi Susilawati Boru Sumpiring dimohonkan untuk dapat ditetapkan sebagai tersangka memberikan keterangan palsu di bawah sumpah sesuai pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Menimbang bahwa setelah majelis hakim mempelajari secara baik dan seksama permohonan penasihat hukum para terdakwa dihubungkan dengan berita acara pemeriksaan para saksi di persidangan, maka cukup beralasan menurut hukum untuk saksi Susilawati Boru Sumpiring
tersebut ditetapkan sebagai tersangka menurut ketentuan pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Menimbang bahwa di depan persidangan sesuai ketentuan pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana junto pasal 174 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Ketua Majelis Hakim telah memperingatkan dengan sungguh-sungguh agar saksi yang nama tersebut di atas memberikan keterangan yang sebenarnya. Memperhatikan pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana junto pasal 174 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan ketentuan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini, menetapkan, memerintahkan penyidik melalui penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Langkat untuk melakukan penyidikan terhadap saksi atas nama Susilawati Boru Sumiring sehubungan dengan dugaan pemberian keterangan palsu di persidangan Pengadilan Negeri Stabat pada hari Selasa 10 Agustus 2021 dalam perkara nomor 405 PP 2021 Pengadilan Negeri Stabat. Terdakwa atas nama Sri Ukur Ginting alias Okor dan kawan-kawan ditetapkan di Stabat pada tanggal 13 Agustus 2021. Ketua Majelis Asara Doni Sarjana Hukum Magister Hukum Hakim Anggota Sapri Tarigan Sarjana Hukum Magister Humaniora, Hakim Anggota Diki Irfandi Sarjana Hukum Magister Hukum. Ketentuan pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana junto pasal 174 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Ketua Majelis Hakim telah memperingatkan dengan sungguh-sungguh agar saksi yang nama tersebut di atas memberikan keterangan yang sebenarnya. Memperhatikan pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana junto pasal 174 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan ketentuan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini, menetapkan, memerintahkan penyidik melalui penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Langkat untuk melakukan penyidikan terhadap saksi atas nama Susilawati Boru Sumiring sehubungan dengan dugaan pemberian keterangan palsu di persidangan Pengadilan Negeri Stabat pada hari Selasa 10 Agustus 2021 dalam perkara nomor 405 PP 2021 Pengadilan Negeri Stabat. Terdakwa atas nama Sri Ukur Ginting alias Okor dan kawan-kawan ditetapkan di Stabat pada tanggal 13 Agustus 2021. Ketua Majelis Asara Doni Sarjana Hukum Magister Hukum Hakim Anggota Sapri Tarigan Sarjana Hukum Magister Humaniora, Hakim Anggota Diki Irfandi Sarjana Hukum Magister Hukum.